Alhamdulillah pada malam hari ini kita semua masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat berkumpul, bermuajahah, bersilaturahim di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan kunjuran rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk selanjutnya mari kita buka kajian kita ini dengan baca suratul Fatihah. Kita niatkan mudah-mudahan dengan barokah suratul Fatihah ilmu yang kita kaji pada malam hari ini Allah jadikan ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Serta dengan barokah suratul Fatihah mudah-mudahan kita semua, keluarga kita, istri, orang tua kita, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, panjang umur, istiqomah dalam ibadah, dalam bimbingan Allah. Keturunan kita dijadikan oleh Allah keturunan yang soleh-solehah. Amin. Serta mudah-mudahan dengan barokah suratul Fatihah segala hajat urusan kita baik di dunia maupun di akhirat segalanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. ثم إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأخص خصوصا إلى مصنف هذا الكتاب لشيخ الإمام الشيخ سالم صبر الحضرمي. ثم إلى حضرة إلى شارح هذا الكتاب لشيخ الإمام محمد ناوي بن رجب المدني وبسند المتصل إليهما. وثم إلى حضرة جميع مؤلف كتب مصنفها شارحا وحاشيها. ثم إلى حضرة جميع الشيخ يخص خصوصا إلى شيخنا عبد المخلوق العميد وشيخنا ميمز برسالة وشيخنا أحمد جازل الأسماء الصدير. ثم إلى حضرة إلى جميع المجيز يخص خصوصا أستاذ الإمام الشافعي عبد الحلال بن أحمد ياسين الأسمالي صلى الله عليه وسلم يا أحمد الراشد. ثم إلى حضرة إلى جميع أوليائه تعالى من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها يخص خصوصا إلى سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه والشيخ عبد الحسن الشاذلي والشيخ بهاء النقشبندي والشيخ أبو القاسم الجنيدي والشيخ أحمد الرفاعي والشيخ البدوي وسنقرني حسن البصري. ثم إلى حضرة إلى سيد الشيخ سيد محمد بن عبد الملك الحسني. ثم إلى حضرة إلى يا الله إلى كي يرضى جيل كي يرضى طيش يرضى جيل الحاجة من الزباء يتلقاني من اليزون ومن الله مكان سيدة المباشر من حضرة التفتيش المسلم وهذه أمر المشاهد وما إلى حضرة جميع أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا مشايخ مشايخنا ولمن أحبنا ولمن أحسن إلينا ولذوي الحقوق الواجبة علينا الحاضرين والغائبين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. شيء لله لنا ولهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين. آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun suratul qudwah. Fasal menjelaskan tentang bentuk dalam bermakmum. Jadi ketika kita sholat berjamaah itu bentuknya macam-macam. Yang di sini tis'un, jadi bentuk bermakmum itu ada 9. Tasihhu fi khamsi qudwatin, yang dari 9 ini 5 bentuk ini hukumnya sah dalam berjamaah. Yang 4 bentuk tidak sah. Yaitu yang pertama qudwatu rajulin bi rajulin. Ini yang termasuk yang sah ya.
bermakmumnya seseorang laki-laki pada imam laki-laki. Bisa. Yang kedua, wa qudwatum ra'atin bi rajulin, bermakmumnya seorang perempuan kepada laki-laki. Ini juga sah. Yang ketiga, wa qudwatu khunsa bi rajulin, bermakmumnya seseorang yang mempunyai dua alat kelamin. Ini bukan bencong, bukan. Kalau bencong itu jelas laki-laki. Kalau di sini memang khunsa itu orang yang memiliki dua alat kelamin. Memang ya, transgender itu dua alat kelamin. Ya. Jadi orang yang memiliki dua alat kelamin itu bermakmum dengan laki-laki juga hukumnya sah. Terus ini yang keberapa tadi? 1, 2, 3 ya, 3. Yang keempat, qudwatum ra'atin bi khunsa, bermakmumnya seseorang perempuan dengan seseorang transgender. Ini juga hukumnya sah. Yang keempat ya. Kemudian yang terakhir, yang kelima, wa qudwatim ra'atin bi mra'atin, bermakmumnya seorang perempuan dengan sesama perempuan. Maka 5 bentuk berjamaah seperti ini hukumnya sah. Laki-laki ikut laki-laki, kemudian perempuan ikut laki-laki, kemudian transgender ikut laki-laki. 3. Kemudian perempuan bermakmum pada transgender, kemudian perempuan bermakmum dengan perempuan. Ini sah. Wa taqtulu fi arba'i qudwatin, wa taqtulu fi arba'in, dan 4 bentuk ini berjamaahnya tidak sah. Yaitu apa? Yang pertama, qudwatu rajulin bimra'atin, bermakmumnya seseorang laki-laki dengan perempuan. Tak sah ya. Yang kedua, qudwatu rajulin bi khunsa, bermakmumnya seorang lelaki kepada transgender. Kalau banci laki-laki, cuma dia nenggak tubuhnya aja kayak perempuan, aslinya punya pistol kan begitu. Kemudian yang ketiga, qudwatu khunsa bimra'atin, yaitu bermakmumnya seorang transgender pada imam perempuan. Tidak sah. Laki-laki dengan perempuan, laki-laki dengan transgender, kemudian transgender dengan perempuan, kan begitu. Yang keempat, qudwatu khunsa bi khunsa, bermakmumnya seorang transgender dengan seseorang yang sesama transgender. Ini enggak bisa, tidak sah. Karena transgender ini enggak jelas laki-laki atau perempuan. Kalau dia jadi imam, makmumnya laki-laki, iya. Kalau dia perempuan, kan begitu, ya kan? Kalau perempuan kan nggak sah berarti, kan tidak sah. Qala Abu Bakar bin Abdurrahman As-Sibti al-khunsa, khunsa itu siapa sih? Khunsa adalah huwa alladzi lahu dzakarur rijal wa farjun nisa, seseorang yang memiliki penisnya laki-laki dan farjinya perempuan. Punya penis juga punya farji, punya zakar dan farji. Fala yakhlu min kaunihi rajulan aw imra'atan, maka seseorang ini di antara dua belah pihak, di antara laki-laki dan perempuan. Terus untuk mengetahui bagaimana, fayu'afu haluhu bi asya'i ahadihima, maka keadaan transgender ini lebih dianggap laki-laki atau lebih dianggap perempuan, itu bisa dilihat dengan sesuatu, dengan bermacam-macam persyaratan. Yang pertama, ahaduha al-baulu, dilihat dari kencingnya. Fa in kana yabulu minadz zakar, jika dia kencingnya lewat zakar, penis, fa huwa rajulun, maka dia dihukumi laki-laki. Wa in kana yabulu minal farji, jika dia kencingnya itu dari farji,
farji alat kelamin perempuan, ya fahuwa unsa, maka dia dianggap perempuan. Wa in kana yaqulu minhuma, jika kencingnya dengan kedua-duanya, alat penisnya juga aktif, farjinya juga aktif. Alat dawam dan terus aktif terus. Dua-duanya bisa berlaku semua, bisa kepakai semua kan gitu. Faqala al-Imam Ibnu Sabbagh wal Mahamili, maka Imam Ibnu Sabbagh dan Imam Mahamili yu'tabarus sabiqu minhuma, yu'tabarus sabiqu minhuma. Maka dilihat yang pertama. Yang pertama keluarnya itu yang mana? Yang penis dulu baru farjinya, atau farji dulu yang keluar baru penisnya terakhiran, kan begitu. Fa in lam yakun fayu'tabaru ma ta'akhkhara inqita'uhu. Maka jika dua-duanya keluarnya bersama, maka fayu'tabaru ma ta'akhkhara inqita'uhu, dilihat berhentinya kalau ketika buang air kencing, berhenti duluan yang mana? Yang perempuan atau yang alat laki-laki. Berarti kalau yang berhenti duluan, berarti yang kepakai adalah yang masih kencing, kan begitu. Kalau keluarnya bareng nih, kemudian yang farji perempuan berhenti dulu, air kencingnya udah selesai, yang farjinya masih, yang zakarnya masih kencing. Oh, berarti yang ini hukumnya laki-laki nih orang ini. Begitu. Fa'in istawa, ya, jika dua-duanya sama, keluarnya bareng, berhentinya bareng. Tapi susah lagi. Jika keluarnya bareng, berhentinya juga bareng. Fahal yu'tabaru bil aktsari qadran fihi, apakah dilihat air kencing yang lebih banyak itu yang mana? Ditadoin berarti. Yang lebih banyak kadar airnya yang mana? Begitu. Masyaallah. Sampai segitunya. Fihi qaulani, dalam pendapat ini ada dua pendapat. Al-aswahu la yu'tabaru tsani, al-aswahu la yu'tabar. Pendapat yang aswah tidak dianggap. Yang intinya keluar bareng, berhenti bareng, berarti khunsa muskil. Khunsanya muskil. Muskil itu ya sesuatu yang belum terpecahkan. Asani, yang kedua, bisa dilihat tanda-tanda dia laki-laki atau perempuan, dilihat dari mani dan haidnya dan hamilnya. Fa'in amna minad dzakar farajulun, jika dia keluar mani dari farji laki-laki, zakarnya, maka farajulun, dia dihukumi laki-laki. Wa in amna minal farji, jika dia keluar maninya dari alat kelamin perempuan, ya, au hadha, atau dia mengeluarkan darah haid, maka famra'atun, dihukumi perempuan. Jika wa in amna minadz dzakari wa hadha minal farji, jika dia alat kelamin zakarnya keluar mani dan farjinya juga keluar haid, berarti kan tanda laki-laki dan tanda perempuan ada semua. Maka famushkilun, dia adalah khunsa muskil, khunsa yang tidak bisa digolongkan laki-laki atau perempuan. Amma law habila wa walada fa huwa imra'atun yaqinan, tapi jika dua-duanya zakar keluar air mani, bisa farjinya juga keluar darah haid, ini kan muskil. Tapi kalau seumpama dia bisa hamil, maka pasti dia perempuan. Jika dia bisa hamil, berarti zakarnya walaupun bisa keluar mani tidak dianggap, karena hamil itu adalah ciri khusus yang ada pada perempuan. Gak mungkin laki-laki bisa hamil, kan? Wa hiya dilalatun muqaddimatun ala sa'irid dalail li annaha yaqinan walau bala min adz-dzakar wa hadha min al-farji ma ya'tabaru bil mabal aw yata'aridan, dan seterusnya. Imam Far'un qala an-Nawawi, Imam Nawawi berkata, yakunu fil baqari, dan keadaan seperti ini itu memang pernah ada terjadi pada sapi. Qad ja'ani jama'atun, telah datang kepadaku segolongan orang, qalu,
Mereka berkata, inna indahum baqaratun, dia memiliki sapi yang laisa laha farju untha, yang farji itu memiliki alat kelamin perempuan. Laisa laha, yang mana si sapi ini tidak memiliki alat kelamin perempuan, juga tidak memiliki zakar sebagaimana laki-laki. Lebih aneh lagi. Wa innama laha 'inda dar'iha sabbun yakhruju minhul baul. Innama laha 'inda dar'iha, dar'un itu ketika diambil susunya. Wa innama laha 'inda dar'iha. Dar'un itu wa innama laha inda dar'iha thaqqun, dan si bakor ini, si sapi ini ketika diambil susunya itu ada bolongan, yang keluar dari bolongan itu air kencing. Sa'aluni an jawazit tadhiyati biha, yang mana orang-orang atau masyarakat ini bertanya pada Imam Nawawi, bagaimana sapi ini bisa nggak digunakan untuk kurban. Nah, fakultu tujzi, bisa, sapi ini bisa digunakan untuk kurban. Kenapa? Li'annaha imma dzakarin aw unsa wa kilahuma yujzi, karena kurban itu tidak harus dari hewan laki-laki atau perempuan, dua-duanya sah. Li'annahu laisa fihi ma yanqusul lahm, karena di hewan tersebut tidak ada sesuatu atau penyakit yang bisa mengurangi dagingnya. Yang tidak boleh digunakan kurban itu ketika hewan itu memiliki penyakit yang menjadikan dirinya itu kurus, nggak doyan makan, kayak kemarin Covid itu yang dari Probolinggo itu, penyakit mulut dan kaki PMK ya. PMK, kalau itu nggak bisa dibuat kurban, karena ketika sudah kena penyakit itu dia nggak mau makan, nggak mau minum, akhirnya bisa menyusutkan daging hewan tersebut kurban, gitu. Nggak sah. Dari sini ada pertanyaan, silakan. Nah, ini untuk transgender ini Ustadz yang agak ini. Kalau transgender kan kalau yang disebut transgender setahu saya jadi dari laki-laki dirubah jadi ke perempuan gitu, dan dari perempuan dirubah jadi laki-laki gitu. Iya. Kalau hukum seperti itu, yang laki-laki kemudian alat kelaminnya dipotong dan dijadikan perempuan, kalau perempuan ditambah alat seperti laki-laki, maka hukumnya dia apakah laki-laki atau perempuan, kan begitu. Maka yang dihukumi adalah hukum asalnya sebelum dipotong. Kalau dia punya penis seperti laki-laki plak lah, kemudian dioperasi dipotong jadi perempuan kayak siapa itu? George ya? Maka dia hukumnya ya laki-laki, bukan perempuan, tetap laki-laki. Ketika haji ya harus pakai pakaian ihram laki-laki. Itu kan kelihatan itunya Pak, ininya udah gede, mau disuntik, dipakai silikon atau apa, tetap dia harus pakai alat kain ihram laki-laki. Wong dia itu laki-laki kok, begitu. Berarti husna di sini berarti bukan yang dimaksud itu berarti ya? Bukan. Ya memang dia punya dua alat sejak kelahiran. Kalau lahir kan jelas laki-laki atau perempuan jelas. Bisa dipahami. Dimasalahkannya ketika dia lahir sudah punya dua alat kelamin, maka yang dijadikan patokan ya tadi ini yang berfungsi yang mana. Kalau dua-duanya berfungsi, nanti ketika dewasa balik yang keluar air mani atau head, ternyata yang keluar air mani zakarnya berarti laki-laki.
oh kemudian head juga, berarti masih muskil gitu. Terus dilihat dulu air kencingnya, air kencingnya banyakan mana, kan gitu. Kalau banyakan yang alat perempuan, berarti dia dihukumi perempuan. Kalau banyakan air yang keluar dari alat kelamin laki-laki, maka dihukumi laki-laki, kan gitu. Ternyata sama. Maka tadi apa lagi? Berhentinya. Berhentinya. Iya. Duluan mana ya? Duluan yang paling terakhir yaitu duluan mana dan kalau keluarnya bareng baru yang terakhir yang paling berhenti paling terakhir, berarti dialah yang menjadikan status hukum dirinya. Dua-duanya sama, keluarnya tadi bareng, tapi berhentinya ternyata yang terakhir, yang alat kelamin perempuan udah berhenti duluan, yang laki-laki masih muncul, berarti laki-laki gitu. Kalau sampai terus gak jelas, keluarnya bareng, berhentinya bareng, kadarnya sama, ya sudah, dia dihukumi muskil. Khunsa muskil. Khunsa itu ya khunsa, orang punya dua kelamin namanya khunsa. Kalau muskil itu memang dia belum terpecahkan, ini laki-laki atau perempuan, kan begitu. Dia belum terpecahkan status dirinya. Jadi kalau dia bisa hamil, berarti dia dihukumi Perempuan. perempuan. Karena itu ciri khusus yang pasti ada pada perempuan. Kalau keluar air mani, laki-laki mau keluar air mani, perempuan juga sama. Keluar air mani kan begitu. Buktinya apa perempuan keluar air mani? Ya karena jadi anak itu kan berkumpulnya dua mani salang laki-laki dan perempuan, kan begitu. Sama-sama keluar. Tapi kalau hamil ini ciri khusus bagi perempuan yang pasti tidak dimiliki lagi. Ada nggak laki-laki hamil? Enggak ada. Enggak ada. Kan ada. ketoprak Bangsa.